Saya adalah profesor teori fisika dan kimia di Universitas Ben Gurion di Israel. Saya juga seorang anggota dari Sekolah untuk Kesinambungan dan Perubahan Iklim. Juga untuk Sekolah Sains Skala Nano di Universitas Ben Gurion. Saya juga menjadi salah satu pendiri dari Forum Israel untuk Paham Rasional Lingkungan, yang pada dasarnya merupakan kelompok ahli yang memberikan nasihat untuk cara berpikir rasional dalam topik yang berkaitan dengan iklim, lingkungan dan energi. Tidak ada hal yang kita sebut dalam sains sebagai bukti senjata api yang berasap bahwa CO2 terkait, bahkan dengan pemanasan besar. Kita sama sekali tidak tahu. Nah, ini merupakan hal yang jarang sekali dikemukakan oleh ilmuwan. Mereka tidak tahu. Ini seperti sebuah pengakuan kekalahan. Tetapi itu adalah kebenaran yang jujur. Ini adalah suatu sistem yang rumit, dan kita tidak tahu. Dan ini dinyatakan di dalam laporan IPCC. Dalam hal yang disebut sebagai keseimbangan sensitivitas iklim, yaitu angka yang mengaitkan suhu ke CO2. Dan di semua tempat, suatu perkiraan kontribusi kepada CO2 tidak berubah sejak tahun 1979. Setelah miliaran dolar diinvestasikan untuk perubahan iklim, kita tetap tidak tahu jawabannya. Saya mengikuti sistem cara berpikir orang-orang ini, di mana ada musuh. Sekarang, manusia menjadi musuh. Saya sangat setuju dengan hal ini. Ketika Anda mencoba melihat akar falsafah di belakang para penyebar panik iklim ini, apa yang Anda temukan yaitu pemikiran. Bukanlah alam yang tidak terdampak, gaya, lingkungan. Anda mendengar orang-orang berbicara, kita mesti menyelamatkan lingkungan. Apa itu lingkungan? Itu merupakan hal yang tidak bisa disentuh. Apakah itu? Jadi ini terkait dengan hal spiritual, seorang dewi rupanya. Dalam kenyataannya, dan segala sesuatu yang kita lakukan, diukur pertama-tama, bukan seberapa baik untuk manusia. Bagaimana hal itu bisa menambah kesejahteraan umat manusia? Melainkan hal pertama diukur dengan, apakah ini berdampak kepada bumi? Apakah ini berdampak kepada lingkungan? Apakah kita mengubah gaya? Jadi, jika Anda mengikuti cara berpikir ini, maka jelas pengobatannya. Maka tidak akan ada manusia di bumi, dan pemikirannya menjadi lengkap. Nah, menurut profesor ini, dan menurut Anda, Martin, ini merupakan paham ateis yang agnostik. Kita telah membalikkan sesuatu. Kita telah menempatkan bumi sebagai posisi utama, dan umat manusia menjadi posisi kedua. Apa yang dilakukan Allah dalam Kejadian? Allah menaruh umat manusia yang bertanggung jawab atas ciptaan. Jadi kita mengalami pembalikan klasik. Dan saya telah senantiasa mengatakan, setan adalah tuan dari pembalikan. Setan telah mengubahkan posisi lingkungan dan umat manusia secara terbalik. Dia telah mengubahkan posisi laki-laki dan perempuan terbalik. Setan telah mengubahkan tampuk kekuasaan terbalik. Setan telah membalikkan posisi anak-anak melebihi orang tua. Di dalam setiap ruang lingkup, setan telah menjadi tuan pembalikan. Dan benar yang dikatakan profesor tadi. Jika Anda ingin lebih mengutamakan bumi, maka Anda harus menghancurkan manusia. Jadi, ini seperti yang sudah kita katakan, jika Anda ingin menghilangkan CO2, mereka tidak bisa menjadi manusia. Nah, siapa yang disebut sebagai pembinasa di dalam Alkitab? Setan.